Ya apa? Ngapain masa disuruh nulis harus baca? Kalaupun ada anak yang sudah paham ini, ada yang sudah bisa menulis. Jujur anak saya TK, saya nggak pernah, gurunya nggak pernah ngajar nulis, tapi dia sudah bisa nulis. Kenapa? Sekarang banyak sarana, justru anak-anak bisa lebih pintar daripada kita. Kenapa? Saya katakan demikian. Anak saya, ya, nama Pendri itu apa aja ya? Dia belum bisa nyebut R. Nama Pendri itu apa ya? Saya bilang P ya. P atau P ya? Terserah, itu sama aja. Mau P. Kebetulan kalau dia dengan maminya, dia usia dini sampai 8 tahun itu mampu menguasai 4 bahasa sekaligus. Mampu berbahasa 4 bahasa sekaligus. Jadi ya sudah, intinya kalau seandainya apa, dia mau apa, kalau ngitung, kadang dia ngitungnya 1, 2, 3 sampai gitu kan, atau A, B, C, D, E, F, nah gitu ya. Apalagi dia lebih senang nonton game sekarang. Anak-anak juga kita sudah susah ya, susah untuk melarang sekarang karena dia lahirnya di zaman teknologi. Nah, saya sangat tidak setuju kalau seandainya ada nih kita melarang betul anak dengan teknologi. Ya, saya kurang setuju. Kenapa? Mereka tuh lahir di zaman teknologi. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru adalah bagaimana mengarahkan mereka nih. Anak saya alhamdulillah ngaji, dia pakai aplikasi sendiri. Saya sediain 2, 1 HP, 1 Iqra biasa. 1 HP, 1 Iqra biasa. Dia ngaji pakai Iqra nih. Seandainya dia nggak tahu, dia tinggal tekan nih di sini. Dia tekan di HP, ada aplikasi Iqra, tinggal bisa bunyi, dan dia bisa mandiri. Nah intinya apa? Sekarang tuh teknologinya nggak salah, yang salah tuh siapa? Penggunanya. Nah kalau memfasilitasi, mengarahkan anak-anak kita penggunaan teknologi agar tepat sasaran, ya kewajiban orang tua dan kita sebagai pendidik. Ya, kita sebagai pendidik bisa mengarahkan anak-anak untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangannya. Nah, jadi anak saya itu belum diajarkan menulis sama gurunya, tapi karena dia hobi tuh, kan ada kartun-kartun di alfabet lore itu. Nah, ibu-ibu mungkin kalau anak-anaknya yang senang main HP itu mungkin diarahkan ke alfabet lore. Alfabet lore itu adalah kartun, tapi mereka berbentuk huruf. Ya, nah sekarang ketika kami mau ngajarin mulai nih merangkai huruf nih, ca, ci, cu, ce, co, begitu apa? Saya cariin lagi nih aplikasi yang lain, aplikasi lain yang merangkai huruf, itu ada. Jadi ketika maminya ngajarin begini, kalau seandainya dia sudah apa nih, jadi dia bisa mencocokkan lagi dengan aplikasi. Artinya kita arahkan. Anak saya jujur, anak saya bebas main HP. Tapi waktu-waktu dia sudah tahu nih, kalau jam segini dia harus membuka aplikasi ngaji. Ya. Kalau jam segini dia harus buka aplikasi baca. Nah kita sediain. Nah kalau di saya itu sediain buku yang menebalkan huruf. Ya. Ya berarti kan peranan orang tua yang butuh ya. Nah orang tua kita juga harus sadar ya, orang tua tidak diberitahu tentang itu. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu? Siapa tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab kita sebagai orang yang mendidik anaknya. Kita arahkan. Boleh main HP, bilang ke orang tuanya, boleh saja anak main HP, coba arahkan saja. Misalkan nih, jujur saya sangat terbantu sekarang ngajar ngaji. Saya nggak perlu datangin guru les ngaji ke anak saya. Saya maghrib saya ngaji dengan anak saya itu kan Pak Iqra. Setelah itu kalau saya biarin sendiri nih, ada Iqra, ada HP. Dia baca Iqra, seandainya ada huruf yang nggak tahu, tinggal pencet tuh di HP-nya, bunyi, dan dia bisa ikuti. Nah begitupun menulis juga seperti itu. Ada membaca ya, belajar membaca kan aplikasinya juga ada di HP itu. Nah tetap saya buat dia belikan buku yang cepat, membaca cepat ya, bukan baca cepat, belajar membaca. Itulah
kan banyak tuh yang murah-murah ya, yang murah-murah itu bisa jadi intinya ketika kita mau mengenalkan teknologi, utamakan pengarahkan dulu. Kita sebagai seorang pendidik jangan langsung ujuk-ujuk ayo cari ini, bukan itu yang diarahkan, tapi bagaimana teknologi kita dulu yang cari nih, kita dulu yang nyarinya. Apa nih kira-kira yang bisa nih, yang cocok untuk anak-anak ini yang kita rekomendasikan. Jadi bukan dilarang toh. Nah, jadi itu ya Bu-ibu ya, seandainya perannya guru masih tetap mentransfer pengetahuan atau transfer knowledge itu, maka guru di era global atau di era teknologi ini nggak dibutuhkan. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Ya, kalau guru itu hanya satu, perhatiin anak-anak, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau guru masih berprinsip itu adalah sebuah kewajiban guru, maka guru nggak digunakan di zaman teknologi. Kenapa? Karena Google jauh lebih pintar, YouTube jauh lebih pintar. Ya, internet sekarang ini kan dunianya sudah apapun dibuka di Google itu pasti ketemu. Tapi apa peran kita? Digeser sedikit ibu-ibu. Contoh, yang kayak tadi itu ada nggak di Google? Ada. Yang kayak tadi ada nggak di Google? Ada nggak di Google? Ya. Kalaupun ada, bisa nggak anak melakukan? Tidak. Bisa nggak? Tidak. Contoh, yang kayak tadi main satu, memindah-mindahin itu bisa nggak di Google tuh? Tidak. Nah, itu yang kita lakukan. Artinya peran kita adalah memfasilitasi siswa atau memfasilitasi anak didik. Jadi kalau kita fokus hanya mengajarkan, ayo tuliskan nak bentuk A itu seperti apa, maka guru nggak dibutuhin lagi. Karena anak saya tanpa guru pun bisa nulis. Ya, begitu ya Bu-ibu ya. Jadi peran kita nih semua. Saya guru, ibu-ibu juga guru. Terlepas dari statusnya, ada yang honor, ada yang sukarela, ada yang PNS. Terlepas dari situ, tapi kita dalam satu wadah adalah pendidik. Jadi itu yang harus ditanamkan ibu-ibu. Ketika kita sudah mengambil peran sebagai pendidik, maka kita sudah sudah memutuskan keluar dari zona nyaman. Artinya kalau kita pendidik, kita setingkat lebih tinggi, ya, kita setingkat lebih tinggi dari orang yang dididik. Kalau seandainya nih di era digital tapi anak serba nggak dikenalkan, makanya ada kan rekayasa teknologi tadi ya, ada rekayasa teknologi. Nah boleh, ya, jadi di TK pun sudah dikenalkan. Oh, bukan berarti di TK tuh ya udah besok anak-anak disuruh bawa HP, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana kita mencoba mengenalkan dulu, ada radio. Dulu sebelum ada TV, sebelum ada laptop, ya, ada radio. Nah, dulu orang sebelum berbicara lewat WhatsApp, ya, anak-anak kan mungkin sudah ada yang tahu juga ya. Mengirim surat itu kan dulu pakai burung merpati, atau ngirim pakai pos, atau nitip ke orang, kan gitu dulu. Kalau sekarang dengan adanya teknologi bisa langsung, ya, dengan aplikasi yang tentunya pengirim pesan banyak ya aplikasinya yang bisa itu yang dikenalkan. Nah sekarang kita akan buat rekayasa membuat apa kira-kira? Kalau seandainya bisa nggak buat HP dari origami? Bisa kan? Kalau seandainya anak paling senang nggak biasanya gunting-gunting itu? Iya nggak? Paling senang. Terserah bentuknya apa. Yang penting ini ditampilin dulu nih ditampilin contoh di sini, suruh merekanya. Atau kalau ibu-ibu, bunda-bundanya biasanya kalau yang guru TK PAUD ini kan rajin ya, selalu bawa sesuatu nggak dalam kelasnya? Bawa apa? HPS, origami, ya. Pernah nggak yang disediain? Jadi anak tinggal nempel apa? Pernah? Sering. Tiap hari? Ya. Oke. Gak apa-apa.
Pembelajaran bermakna yang paling penting ya bagi anak-anak itu bermain ya, belajar sambil bermain. Belajarnya tidak kepada aspek secara teoritis, tapi lebih kepada simbol-simbol ya, lebih mengenal simbol ya. Kalau mengenalin huruf ada enggak di TK? Ada. Yakin? Mengenal huruf? Ada. Menulis huruf? Ada. 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 Beneran? Ada. Ada. Di PAUD? Di PAUD ada 1, 2. Itu di mana? Di buku atau di kurikulum? Sendiri. Di buku atau di kurikulum? Sendiri inisiatif. Diciptain sendiri gitu. Karena takut dimarahin guru SD nih. Atau dituntut orang tua, apaan TK situ nggak bisa baca tulis anak. Ya. Oke. Yuk tarik nafas yuk. Lepasin lagi, ulang. Tarik nafas yuk. Sabar. Ya, sabar. Bu Ibu, TK, PAUD, ya atau lagi PAUD ya. PAUD, TK itu sesungguhnya belum dipaksain anak harus bisa nulis, harus bisa baca. Jadi di TK itu lebih kepada pengenalan simbol. Misalkan ayam, apel, apa lagi? Anggur, apa lagi? Alpukat. Nah, apa lagi? Adik, ya, nah, ayah, gitu. Ya cukup seperti itu, karena nanti dia akan mengenal. Terus, kalau mau digandeng juga nggak apa-apa, ya mencocokkan. Ayam, A-nya dibesain, ya, A-nya dibesain, terus buat gambar ayam, ya, ayam. Nah. Artinya juga simbol-simbolnya pun juga sebenarnya nggak terlalu wajib bagi anak TK dan apalagi PAUD. Ya, PAUD. Ngapain kita harus memaksa? Tapi dia sudah paling enggak dia sudah bisa nih vokalnya. A itu kayak mana nih? Apel. Ya. Baju. Kalau di sini maaf nih, kalau di sini kalau nyebut nama babi itu mencarut nggak? Enggak kan? Nah, karena ada di Jambi dulu saya kaget, ya kaget. Begitu saya bilang babi, anjing mengenal itu ya, ketika Pak Bapak ngomong kotor, loh, kok ngomong kotor? Kan itu nama-nama hewan. Ya, contohnya di sini, saya tanya dulu, anak kecil mungkin nggak tahu jerapah. Pernah dia lihat barangkali atau dengar dari ayahnya? Nggak pernah. Yang lebih dekat dia apa? Ayam, kucing, anjing, mungkin babi. Kalau itu ya, orang suka berburu nggak sini? Berburu. Nah, pasti ayahnya sering cerita masalah babi juga ya. Nah, kan gak jadi masalah. Ada cicak. Carilah kata-kata yang lebih bisa dekat sama mereka. Nah, kalau tema-temanya kita dengan harapan apa? Setidaknya mereka mengenal nama-nama hewan. Nah, tentu kita harus mencoba nama hewan itu yang melatih vokal atau konsonan dan namanya itu. Ya. Ada huruf konsonan, ada huruf vokal. Nah, huruf vokal misalkan ada ayam, ada apa lagi? Kalau O apa kira-kira? Onta. Ya? Onta. Oke, nggak apa-apa. Kalau I apa? Ikan. Oke. Ular. Nah, jadi ketika kita mencoba itu divariasiin aja. Mungkin hari ini mengenal huruf vokal itu dengan nama hewan, besok nama tumbuhan, besok nama benda, besok nama kendaraan, ya, besok nama orang. Nama orang bisa jadi
Ya, artinya apa ibu-ibu? Secara tidak langsung yang perlu kita latih adalah bagaimana mungkin kita menuntut anak membaca lancar sementara menyebut R, menyebut L itu kadang susah. Masih ada nih anak saya belum bisa nyebut R sampai sekarang. Apakah harus dipaksa mereka menyebutkan rumah gitu? Enggak kan? Nah, yang penting kita mencoba mengenalkan itu melalui entah itu lagu, lebih pintar lah ibu-ibu mengarang lagu ya. Oke, hap, hap.